Go, go. Assalamualaikum. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam Zoom kali ini. Saya akan membahas tentang saya Naila Cairifana dari kelompok 3 dengan NIM 1249240071 akan mempresentasikan tentang urgensi mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia bagi generasi. Yang pertama itu ada sejarah kelahiran bahasa Indonesia. Saat itu belum ada bangsa Indonesia yang adanya bangsa Aceh, bangsa Melayu, bahasa Cina, bangsa Belanda, bangsa Jawa, bangsa Bugis, dan lain-lain. Usul itu tidak lain dari kearifan bersama yang diterima oleh semua pihak ketika menyiapkan Kongres Pemuda pada tahun 1926. Panitia sepakat mengenai garis besar rumusan Sumpah Pemuda sampai saat-saat terakhir mereka masih memperdebatkan apakah sebaiknya menyebutkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau bahasa Melayu. Muhammad Yamin memiliki pandangan untuk menggunakan bahasa Melayu, tetapi Muhammad Rabani mengusulkan agar bahasa persatuan tersebut diberi nama bahasa Indonesia. Dan usulan itu disetujui oleh bersama pada tanggal 2 Mei 1926, meskipun diterima oleh Muhammad Yamin dengan rasa berat hati. Dan proses yang kemudian mengarah pada keputusan Kongres Pemuda pertama 30 April sampai 2 Mei 1926. Dan kemudian dikukuhkan dalam Kongres Pemuda kedua 27 sampai 28 Oktober 1928 berupa Sumpah Pemuda. Jelas bagi kita bahwa bahasa persatuan itu adalah bahasa Melayu yang kemudian diberi nama bahasa baru yaitu bahasa Indonesia. Next. Yang selanjutnya ada pentingnya kedudukan bahasa Indonesia dalam konteks nasional. Yang pertama, tujuan utamanya itu sebagai pengembangan budaya. Pengembangan budaya, bahasa mencerminkan budaya dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Usaha untuk melestarikan dan mengembangkan budaya Indonesia menjadi lebih terfokus. Yang kedua adalah pendidikan dan pengetahuan. Dengan adanya bahasa yang disepakati secara nasional, pendidikan menjadi lebih mudah diakses dan disampaikan. Pengetahuan dan informasi yang disampaikan dalam bahasa Indonesia memungkinkan akses yang lebih merata terhadap ilmu pengetahuan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Yang ketiga ada komunikatif efektif. Komunikatif efektif menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang memfasilitasi komunikasi antar individu dari berbagai daerah di Indonesia. Ini kemudian kelancaran berbagai aktivitas sosial, politik, ekonomi, dan budaya di seluruh negeri. Yang keempat itu ada identitas nasional. Bahasa Indonesia memiliki peranan penting dalam membangun identitas nasional di Indonesia, tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol persatuan di tengah keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang kelima itu ada pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi resmi di seluruh Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan bahasa lokal. Dengan adanya bahasa yang sama, hal ini membantu menyatukan masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada urgensi mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia untuk generasi muda. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi antar budaya dari daerah yang berbeda. Bahasa Indonesia digunakan dalam kegiatan sehari-hari dan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan, kecuali di beberapa daerah yang memakai bahasa daerah hingga tingkat tertentu seperti Bali, Aceh, dan lain-lain. Keteladanan guru dalam penggunaan bahasa Indonesia akan diikuti oleh siswa-siswanya. Selain itu, bahasa Indonesia menghubungkan partisipisan dari latar belakang sosial budaya yang berbeda, terutama dalam pemerintahan dan masyarakat. Selain itu, bahasa Indonesia juga berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, nah, strategi apa untuk meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia di Indonesia ini? Yang pertama itu ada pembelajaran yang sistematik.
Pembelajaran sistematik bisa dicapai dalam beberapa hal. Pertama, seperti pengembangan kurikulum yang terorganisir untuk pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dan institut pendidikan. Yang kedua, ada menggunakan metode yang beragam seperti diskusi, presentasi, dan tugas tertulis yang meningkatkan kemampuan berbahasa bagi siswa dan mahasiswa. Yang selanjutnya ada melakukan evaluasi secara rutin untuk mengukur perkembangan siswa dalam penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedua itu ada peningkatan pemahaman fonologis dan tata bahasa. Peningkatan pemahaman fonologis dan tata bahasa dapat dicapai dalam beberapa hal juga, seperti mengadakan pelatihan untuk memahami suara dan intonasi yang tepat dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya ada menyediakan materi yang jelas mengenai tata bahasa dan pemakaian yang benar dalam konteks formal dan informal. Yang ketiga itu ada penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Seperti melakukan kampanye untuk mendorong masyarakat menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari, lalu ada memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan konten berbahasa Indonesia yang menarik dan edukatif. Selanjutnya itu ada penguatan di lingkungan pendidikan. Penguatan lingkungan di pendidikan bisa dicapai dalam beberapa hal, seperti menciptakan lingkungan yang mendukung penggunaan bahasa Indonesia, seperti di sekolah dan universitas. Selanjutnya ada mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada penggunaan bahasa Indonesia seperti debat, puisi, dan juga teater. Selanjutnya itu ada penegakan aturan penggunaan bahasa. Menegakkan peraturan yang mendukung penggunaan bahasa di Indonesia di ruang publik dan media, melakukan sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan masyarakat dan juga para pendidik. Dengan menerapkan taktik-taktik di atas yang seperti saya jelaskan tadi, diharapkan penggunaan bahasa Indonesia dapat meningkat secara signifikan bagi baik di kalangan belajar maupun masyarakat umum. Selanjutnya itu ada dampak negatif tidak mempelajari bahasa Indonesia dengan baik, seperti kurangnya pemahaman budaya itu tidak kemampuan memahami bahasa Indonesia dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman terhadap budaya Indonesia. Selanjutnya, kesulitan dalam berkomunikasi. Kesulitan dalam berkomunikasi itu seperti ketidakmampuan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi sehari-hari. Selanjutnya itu ada terhambatnya akses informasi. Ketidakpahaman terhadap bahasa Indonesia dapat membuat sulit memahami informasi dari media dan sumber belajar lainnya. Lalu ada rendahnya prestasi akademik. Rendahnya prestasi akademik yaitu siswa atau mahasiswa yang tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran yang ada seperti bahasa Indonesia maupun yang lain-lain. Jadi kesimpulannya itu meningkatnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar memerlukan pendekatan yang sistematis dan terencana melalui berbagai strategi. Hal ini mencakup pembelajaran yang sistematis, peningkatan pemahaman fonologis dan tata bahasa, penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari, penguatan di lingkungan pendidikan, serta penegak aturan penggunaan bahasa. Dengan menerapkan taktik-taktik tersebut, diharapkan penggunaan bahasa Indonesia dapat meningkat secara signifikan di kalangan pelajar dan masyarakat umum. Secara keseluruhan, tidak mempelajari bahasa Indonesia dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kesulitan dalam berkomunikasi, terhambatnya akses informasi, rendahnya prestasi akademik, rendahnya pemahaman budaya, dan peluang karir yang terbatas. Terima kasih. Sekian yang saya sampaikan tentang urgensi mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia bagi generasi. Semoga apa yang saya presentasikan dapat menambah wawasan baru teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.